Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa terkasih, menyambut Anda dan semua hadirin dimanapun Anda berada pada episode baru dari pembelajaran Alkitab Harian Semua Kitab Suci. Masih pada pembelajaran kita dalam kitab Mazmur, salah satu kitab puitis yang ada di Perjanjian Lama. Kita telah sampai pada kitab Mazmur pasal 135, pasal 136, dan pasal 137. Izinkan saya memulai episode ini dengan menyambut tamu saya, seorang pelayan Tuhan yang sangat saya hormati. Selamat datang Saudara Terima Yosef. kasih Saudara Ayat. Juga menyambut para hadirin di studio, selamat datang para hadirin. Saudara Yosef, Mazmur 135 dimulai dengan kata-kata berikut ini. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Saya ingin mengetahui pendapat Anda tentang subjek dari Mazmur dan ayat-ayat pembuka ini. Baiklah, Mazmur ini bicara tentang pujian kepada Tuhan karena kehebatan namanya. Itulah mengapa ayat ini dimulai dengan pujian nama Tuhan, dan kita melihat ayat ini dimulai dan diakhiri dengan pujilah nama Tuhan. Ini Mazmur yang bagus. Dikatakan pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Dan lagi pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Lalu dari ayat 4 sampai 12 menjelaskan alasan dari pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta yang hebat dan juga penebus sang penyelamat. Maka karena kehebatan namanya yang terpancar dari ciptaannya dan juga terpancar dari penebusan dan keselamatan, maka itu pemazmur berkata kepada umat Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Ia memanggil pelayan Tuhan yang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Saya ingin mengetahui komentar Anda tentang sebab nama itu indah sehubungan dengan nama dan umat Tuhan. Menurut saya itu berbicara tentang pujian. Karena itu indah, pujian untuk nama Tuhan itu indah untuk umatnya. Dan dikatakan dalam Mazmur 104, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Maka nyanyian dan pujian kepada Tuhan mendatangkan sukacita di surga dan juga sukacita di hati orang percaya. Gambaran dalam Mazmur 133 adalah sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun tentang orang percaya dan berbicara tentang pujian kepada Tuhan. Karena nama itu indah. Dan ayat 4 berkata sebab Tuhan telah memiliki Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Kita perhatikan kata telah memilih. Saudara Yosef, mengapa Allah telah memilih Yakub? Faktanya sehubungan perkara pemilihan kita tidak bisa berkata kenapa. Karena pemilihan adalah salah satu tindakan yang melibatkan otoritas yang pasti dari Allah. Kedaulatan Allah adalah tetap. Maka ayat 6 berkata Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Mengapa Allah memilih saya? Saya tidak bisa mempertanyakan hal ini, tidak ada alasan dalam diri saya untuk membuat Allah memilih saya. Hal yang sama terjadi untuk Israel dalam kitab Ulangan pasal 7. Musa berkata bahwa mereka tidak seharusnya berpikir bahwa mereka lebih baik dari yang lain, maka itu Allah memilih mereka. Mereka tidak lebih, mereka tidak kurang. Lalu mengapa Allah dengan kedaulatannya kuasa memilih dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Juga dalam pemilihan kekekalan dari Allah untuk umatnya, terdapat otoritas Allah. Benar. Tidak ada yang bisa berkata kepadanya apa yang kau buat, Tidak. karena itu otoritasnya. Itu memuaskan Allah. Itu yang Allah inginkan. Baik. Hmm. Anda berkata ayat-ayat berikutnya menyinggung kehebatannya, kekuatan, dan penebusan sampai ayat 12. Kemudian di ayat 13 ia berbicara tentang berhala yang tidak berharga.
Tolong buatkan perbandingan antara kehebatan Tuhan dan berhala. Ketika ia berbicara tentang Allah, ia berkata di ayat 5, sungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Kemudian ia menyinggung bagian dari kehebatan Tuhan melakukan apa yang dikenakinya. Tuhan melakukan apa yang dikenakinya di langit dan di bumi, di laut. Sebaliknya adalah berhala. Bukan hanya mereka tidak bisa melakukan apapun, tapi juga tertulis di ayat 15, buatan tangan manusia, maka tangan manusia membuat berhala ini. Apakah mereka memiliki nilai? Sementara Allah, ia menciptakan manusia dan ia menciptakan bumi, surga, lautan, ia melakukan semuanya yang ada di alam semesta. Jadi seberapa jauh perbedaan dari kehebatan Allah Sang Penyelamat dan Sang Pencipta? Dan berhala yang tidak bisa melakukan apapun, ia menyinggung mereka di ayat 16 mempunyai mulut, tetapi ia tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Mereka tidak memiliki nilai sama sekali. Menurut saya kita melihat perbedaan pertama dalam kitab Kejadian pasal 31. Ketika Laban menegur Yakub dan berkata kepadanya, baik, engkau pergi dan membawa istri-istrimu dan anak-anakmu. Tetapi mengapa engkau mengambil Allah-Allahku? Hal yang lucu bahwa Allah berhala bisa dicuri. Allah berhala Laban bisa dicuri. Dan seberapa banyak orang memiliki Allah berhala. Yang mereka bela bukan Allah berhala yang bisa membela mereka. Ya, sesungguhnya Allah menuntun dan ada juga Allah berhala yang perlu dituntun. Benar. Allah Sang Pencipta dan berhala sebuah ciptaan. Benar. Allah itu melindungi dan membela, berhala itu dilindungi oleh manusia, dan Orang-orang. bahkan bisa dicuri. Benar. Bagian kedua dari ayat 7 adalah dorongan bagi saya. Dalam banyak situasi di hidup saya, ini berbicara tentang kehebatan Tuhan dan dikatakan ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Saya seringkali berpikir bahwa ketika angin bertiup dan menerpa kehidupan, angin masalah, angin kesusahan, situasi yang sulit, Allah memegang kendali. Dan ia mengizinkan angin itu untuk datang dari perbendaharaannya dengan kecepatan tertentu, jumlah tertentu, waktu tertentu. Dan ketika itu angin berkata kepada laut, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Maka seperti Allah memiliki kuasa atas angin dan atas semua kejadian itu mendorong orang percaya dan mereka percaya kepada Allah yang berkuasa atas segala hal. Baiklah. Saudara Yosef, kita akan rehat dan kembali untuk melanjutkan ke Mazmur 136. Pemirsa yang terkasih, kita akan rehat dan kembali setelah itu, dan saya mendorong Anda untuk memiliki pertanyaan dan mengirimkannya kepada kami, dan dengan tuntunan Tuhan kita akan mencoba untuk menjawabnya. Kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Temanku, siapa yang kau sembah? Kau mungkin menyembah emas atau perak. Ini adalah nafsu dan menyembah berhala. Siapapun berhalamu, jikalau itu bukan Allah yang hidup, itu mungkin memiliki mulut tapi tidak bisa berbicara. Itu mungkin memiliki telinga tapi tidak bisa mendengarmu. Hanya Allah yang hidup yang bisa mendengarmu, dan engkau menjadi serupa seperti Allahmu. Ini adalah ide yang bagus. Untuk menyembah Allah yang benar, kita harus memuji namanya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa yang terkasih, kembali lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Mazmur. Saudara Yosef, mari kita lanjutkan ke Mazmur 136 dan saya butuh judul dari Anda untuk Mazmur yang kita bahas ini. Saya tidak bisa menemukan ayat lebih baik dari yang telah diulang 26 kali dalam 26 ayat. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka judul dari Mazmur ini adalah kasih setianya untuk selama-lamanya. Maka judulnya adalah cinta yang teguh, Benar. kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Ya, Ia berbicara melalui ayat-ayat ini tentang kehebatan Allah kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita sampai pada ayat 10, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita perhatikan pada aspek dari kehebatan Allah dalam hal penciptaan dan juga penebusan. jadi kehebatan Allah dalam penciptaan sangat jelas. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar.
seberapa luas alam semesta, dan ketika kita hanya mengetahui sebagian kecil dari alam semesta ini dan seberapa luas dan besar alam semesta. Tentunya Allah menciptakan semua ini dari perkataannya dan Dia menjadikan alam semesta dengan perkataan kekuatannya. Betapa hebat Allah kita. Namun secara bersamaan, ketika berpikir tentang keselamatan dari Allah maupun keselamatan roh untuk jutaan jiwa yang terperangkap oleh dosa atau penyelamatan tepat waktu untuk orang-orang zaman dahulu berkali-kali. Seberapa sering kita memuliakan Allah yang hebat, maka di sini Ia berbicara tentang penebusannya kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Selagi Anda memikirkan tentang orang-orang anak Israel tanah Mesir, mereka mengalahkan Firaun, kekuatannya, keretanya, dan kuasanya. Maka mereka tidak mendengarkan Musa karena jiwa mereka telah hancur karena perbudakan yang kejam. Mereka berpikir bagaimana kita bisa bertahan di hadapan Firaun. Biarkanlah kami hidup sebagaimana kami, bahkan sebagai budak. Namun Allah memiliki rencana hebat untuk mereka. Maka Ia menunjukkan kehebatan dan keajaiban bagi bangsa Ham ketika Ia menurunkan tulah kepada seluruh Allah berhala di tanah Mesir. Semua Allah berhala yang disembah telah diserang oleh ke-10 tulah. Allah hebat atas ciptaan maupun penebusan. Ketika dikatakan di ayat 10 kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, maka keselamatan berhubungan dengan bangsa Israel. Ia membawa Israel kepada mereka, tapi ada pertimbangan yang terjadi atas bangsa Mesir. Seringkali orang-orang melihat pertimbangan Allah kepada orang tertentu, situasi tertentu. Pertimbangan tidak selalu berhubungan dengan keselamatan tapi kemarahan. Orang-orang marah dan kecewa akan apa yang terjadi. Bagaimana Tuhan campur tangan untuk melakukan penebusan bahkan ketika ini terlihat seperti amarahnya. Terlihat seperti Tuhan bertindak curang dan tidak adil. Faktanya pertimbangan ini, ketika Tuhan memberikan pertimbangan dan penghukuman, itu didasarkan oleh keadilan. Tuhan tidak ingin menindas sama sekali. Maka hal yang mustahil jika Tuhan memberikan tulah untuk orang benar. Namun, kita mengerti bahwa orang Mesir membuat hidup orang tidak enak dengan perbudakan keras. Semua bangsa Mesir bertanggung jawab untuk itu, maka ketika Tuhan memberikan tulah, Ia melakukannya untuk mereka semua. Tuhan adalah adil dan benar. Ketika umatnya berserah kepadanya dan yang menerapkan hukumnya yang etis, maka Tuhan tidak akan menyakiti mereka, tapi Tuhan melakukan pertimbangan. Karena Ia adalah Tuhan yang adil, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Baik, sekarang kita akan menerima pertanyaan dari para hadirin. Silakan. Dalam Mazmur 136 ayat yang kedua ada ekspresi seperti bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Ayat yang ketiga bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Ayat yang ke-26 bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Apa yang dimaksud dengan ekspresi seperti ini? Saudara Yosef, apa yang dimaksud dengan ekspresi tentang Tuhan dan kebesarannya? Allah segala Allah, seperti yang kita mengerti dari Mazmur 97. Ketika Ia berkata segala Allah sujud menyembah kepadanya. Itu dikutip di Ibrani pasal 1. Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Allah-Allah yang dimaksud adalah para malaikat. Kemudian Kristus atau Allah adalah Allah dari segala Allah, Allah dari para malaikat. Namun bukan berarti bahwa para malaikat adalah Allah yang harus disembah. Tidak, Ini ini bukan berbicara berarti tentang satu keunggulan. Ya, keunggulan. Kedua, Tuhan segala Tuhan. Ini jelas berkata bahwa ada banyak Tuhan seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 8, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Tapi Tuhan segala Tuhan, Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Dan ini juga dikatakan mengenai Dia raja di atas segala raja. Dan Tuhan segala Tuhan. Memang ada raja-raja, tapi Tuhan adalah raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Mengenai alam semesta langit, Ia tentunya Allah dari surga dan dunia. Namun kemungkinan besar, setelah pengasingan Babilonia, ketika kita membaca kitab Nehemia, kita menemukan bahwa selalu disebut Tuhan semesta langit. Seakan Tuhan meninggalkan kursi dan tatahnya dari dunia setelah pengasingan Babilonia, sehingga Ia menjadi Tuhan semesta langit. Dan ada waktunya untuk orang bukan Yahudi. Sekarang adalah waktu berkuasa bagi orang bukan Yahudi. Maka terlihat dari Mazmur ini ditulis hubungan dengan penderitaan dari orang-orang dari ayat sebelumnya. Dikatakan Dia mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Kemudian Ia berbicara tentang nama Tuhan sebagai Tuhan semesta langit. Baik sekali, saya akan memberikan komentar dari penjelasan Anda tentang ayat yang diakhiri dengan Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana kata-kata ini bisa mendorong kita
Jadi Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita diserang, Tuhan akan selalu dekat dengan kita. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Maka ketika mereka diserang di Mesir, Tuhan selalu dekat dengan umatnya dan mendengar tangisan mereka. Dan ketika kita melalui penderitaan apapun, dituliskan dalam Yesaya 63, maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Saudara Yosef, izinkan saya untuk melanjutkan ke Mazmur 137, yang dimulai dengan di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ganda rusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan kau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Apa subjek dari Mazmur ini? Kita bisa memberikan judul kenangan yang menyedihkan. Dan saya ingin menghubungkan ini dengan Mazmur 126. Kalau pemirsa masih ingat Mazmur 126 yang berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kemudian bagaimana keadaannya saat berada di Babel sebelum mereka dikembalikan dari pengasingan? Ini adalah statusnya. Di tepi-tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Maka ketika mereka diasingkan, mereka sedang bersedih dan menangis. Mereka sedang berduka. Situasi yang sangat tersiksa. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kemudian saya percaya bahwa kedua Mazmur 126 dan 137 melengkapi gambaran yang dimana status dari penyiksaan saat pengasingan dan status ketika Tuhan mengembalikan yang terasingkan. Ketika dikatakan pada ayat 4, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Sukacita bangsa ini telah dirampas. Juga nyanyian mereka ketika mereka di negeri asing. Benar. Seperti yang kita tahu, kita adalah orang asing yang sedang berjalan menuju kemuliaan. Apakah nyanyian kita juga dirampas selama perjalanan ini? Saya katakan dua komentar tentang pertanyaan yang Anda tanyakan. Pertama, kita sekarang memiliki Roh Kudus dan Roh Kudus mengikat kita ke surga. Ia membuat kita merasakan bagian itu, bagian sukacita dari surga. Jadi, meskipun kita orang asing, kita tetap terhubung dengan rumah kita melalui Roh Kudus. Kita terhubung dengan Kristus di mana Kristus sedang duduk, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini dari suatu sisi karena sang penghibur ada dalam kita. Maka Kristus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan penolong. Sang penolong yang akan memberikan kepadamu apa yang diterima daripadaku, ini adalah sisi satu. Namun dari sisi etis, kita mungkin berada di negeri asing, bukan posisi yang Tuhan inginkan untuk saya. Maka saya merasa dirampas dari nyanyian. Lihatlah Daud, ada di Yerusalem di dalam istana. Namun selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Ketika kita berada di negeri asing, artinya bukan dalam hubungan nyata dan persahabatan dengan Tuhan yang menyebabkan jatuh dalam dosa dan tidak mengakuinya. Maka bagaimana kita bisa bernyanyi Juga kepada pengasingan Tuhan? secara roh. Baik. Ya, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menerima pertanyaan. Pemirsa yang terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kita telah kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita dari Mazmur 137. Kita telah mendapat pertanyaan dari hadirin. Silakan. Ayat 5 berkata, jika aku melupakan kau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Apa artinya biarlah menjadi kering tangan kananku? Dalam referensi Alkitab yang saya miliki, kita membaca ayat 5, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Kemudian ada 4 bintang. Ini artinya pada terjemahan asli bahasa Ibrani adanya kekosongan antara jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Ini yang disebut kefasihan keheningan. Apa yang akan dilupakan tangan kananku? Bagian ini
dikosongkan. Seakan dia ingin mengatakan bahwa tangan kananku melupakan semuanya. Maka terjemahan Jesui berkata, jika aku melupakan engkau hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Dalam terjemahan Darby, biarlah tangan kananku melupakan kemampuannya, yang artinya tidak bisa lagi melakukan apapun. Dan ini menunjukkan seberapa besar Yerusalem tetap sampai hari ini menembus perasaan terdalam dari orang-orangnya. Maka setiap Paskah mereka berkata, tahun ini kita berada di negeri pengasingan, nanti kita akan berada di tanah perjanjian. Saya berharap kita memiliki kerinduan yang sama akan surga. Kita sekarang berada di sini, tapi atas kehendak Tuhan tidak lama lagi kita tidak akan ada di sini. Dan kota itu, rumah yang hebat, adalah Yerusalem surgawi, surga di mana Kristus berada. Akan memenuhi hati kita dan kedalaman kita, sehingga jika saya lupa akan Yerusalem, biarlah tangan saya melupakan segalanya. Kita perlu mengetahui bahwa tangan diciptakan untuk bekerja yang memiliki arti kekekalan yang berhubungan dengan surga. Dan untuk memainkan instrumen kekekalan. Dan ketika Benar. surga tersembunyi dari mata kita, tangan akan berhenti melakukan Apa apapun. nilai dari semua pekerjaan yang telah Anda lakukan? Anda membuat kita merindukan surga. Amin. Jadi kita perlu membuat perbandingan antara Babel dan Yerusalem, dunia dan surga, perjalanan dan rumah yang kekal. Buatkan perbandingan antara dua status ini. Jadi di sini, menurut saya, Alkitab telah membuat perbandingan ini pada Wahyu pasal 21. Yang berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab hal yang lama telah berlalu. Apakah hal yang lama? Ia berkata, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau kesakitan, atau maut. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dalam dunia ini, kita memiliki duka cita, perpisahan, air mata, rasa sakit, dan penyakit. Apakah kita memiliki hal tersebut? Ya, itu ada. Tapi di sana semua itu tidak ada. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ketika kita pergi ke surga, kita akan menjadi sukacita karena tempatnya. Tapi sukacita terbesar kita terdapat pada Dia yang Saya ada akan di melihat surga. Tuhan. Kita Benar. akan melihat Dia, surga akan menjadi milikku. Dan yang terhebat adalah Dia penebusku. Tentunya ketika kita pergi ke surga dan Babel dan dunia akan hilang dari Benar. pandangan kita. Dan pengawas, para penindas dan juga para teroris dan orang-orang kejam akan hilang. Air mata dan duka semuanya itu akan hilang. Di sana kita akan memegang harpa yang kekal dan memainkannya untuk Tuhan. Babel secara roh memiliki arti kebingungan dan kekacauan. Dan menurut saya kita melihat dunia, terlebih hari-hari ini banyak kebingungan dan kekacauan. Banyak orang yang tidak mengetahui apapun, bahkan pemimpin dunia. Kita akan berpisah dengan semua ini nantinya dan pergi ke Yerusalem yang artinya tempat kedamaian. Maka kita akan meninggalkan kekacauan, kebingungan, dan keributan dan pergi ke damai yang kekal. Amin, amin. Tuhan memberkati. Kita merindukan surga, Tuhan berkati Anda. Kita akan merekap episode ini dengan para hadirin. Apa yang kita pelajari dari episode hari ini? Meskipun umat Allah selama periode itu tidak bisa bersukacita dan bernyanyi nyanyian Allah di negeri asing, tapi pada perjanjian baru kita bisa bersukacita, bahkan ada aturan yang berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dan ini bukan karena kita lebih baik atau ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, hanya Tuhan yang berdiam di dalam kita dengan Roh Kudus, Dia memungkinkan kita. Tuhan sepenuhnya berkuasa atas angin yang bertiup. Jadi ketika angin itu datang dalam bentuk kesakitan, aniaya, dan kesulitan, kita tidak harus khawatir karena Allah telah menaruh batas tertentu. Dan Dia juga melihat kita dalam penderitaan kita dan mengingat kita. Baik. Ini memberikan perbedaan pada saya bahwa Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharanya. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwa Dia datang untuk menyelamatkan saya. Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat. Sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tentunya Dia yang hebat datang kepada kita terutama dalam rupa yang sederhana. Terima kasih Tuhan memberkati, terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati Anda. Berjumpa kembali pada episode berikutnya seturut dengan kehendak Tuhan. Pemirsa terkasih, gambaran untuk kita dari Mazmur 137 di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Mungkin Anda telah memiliki persahabatan dengan Tuhan dan Anda sedang bernyanyi, bersukacita dan bahagia.
Tapi Anda berhenti bernyanyi dan memuji untuk alasan tertentu. Mungkin ada dosa yang belum diakui dalam hidup Anda. Ada masalah yang menyembunyikan Anda dari nyanyian kepada Tuhan. Saya ingin memberitahu Anda bahwa ada kemungkinan yang bisa mengembalikan itu semua dan bahkan lebih baik. Ketika Anda kembali kepada Tuhan dan mengintrospeksi diri, maka pengganggu itu telah hilang dari Anda dan dari hadapan Tuhan. Dan setelah itu Anda dapat bernyanyi kembali. Di sini ada pujian yang bersela, tapi kita menunggu hari di mana Tuhan datang. Dan ketika Tuhan datang dan menyelesaikan kekacauan di dunia, dan ketika kita pergi ke surga, di sana kita akan berbahagia dan tidak ada yang bisa mencuri kebahagiaan kita. Tidak akan ada kelemahan dalam penyembahan ketika kita melihat keagungan dari hadirat Kristus. Tidak akan ada kedagingan yang mengganggu kita bernyanyi, tidak ada dosa, tidak ada musuh, tidak ada penganiaya, tidak ada teroris, tidak ada kekacauan. Kondisi di sana akan sangat jernih. Tidak ada kecapi yang digantungkan di pohon-pohon ganda rusa dan tangan akan menggenggam kecapi. Yang dibuat oleh Sang Penebus, kita akan bernyanyi dengan nada kemenangan. Selamanya, maka saya mendorong Anda untuk fokuskan mata Anda ke surga. Nantikan Tuhan, rindukan kedatangan Tuhan dan katakan bersama saya kata-kata ini, amin, datanglah. Oh Tuhan Yesus, kita akan berjumpa kembali jika Tuhan berkehendak pada episode berikutnya dan Tuhan beserta Anda. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين ضرير ويرجع لي نهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين ضرير ويرجع لي نهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حناي، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة وتحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حناي، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. قلبك كله محبة يا رب، وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب، وأمل كل تعيس يأسان. قلبك كله محبة يا رب، وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang, tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.